Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Aulia Hasbullah, prodi PAI semester 7 dari Universitas Islam Aliyah Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah yaitu evaluasi pembelajaran dosen pengampu Ibu Firda Halawati, SPD MPD, yaitu tentang cara menilai tes formatif dan tes sumatif dan juga penentuan nilai rapor. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, wabillahi nasta'inu ala umuri waddin, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan puja pada kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, serta kita semuanya bisa beraktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam adalah kita terlimpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita tabi'in dan tabiatnya. Semoga kita mendapatkan satu tujuan yang terakhir. Amin. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu cara menilai tes formatif. Nah, tes formatif adalah yaitu tes yang diberikan ketika akhir program satuan pembelajaran sudah selesai. Nah, jadi tes formatif ini diberikan kepada siswa itu ketika semua program satuan pembelajaran itu sudah selesai. Jadi diberikannya itu di akhir. Nah, manfaatnya apa? Nanti akan ketahuan. Nah, itu menjadi tolak ukur ataupun barometer untuk guru untuk mengetahui si siswanya itu kemampuan menangkap materi sudah sampai mana. Nah, itu fungsi ataupun manfaatnya cara menilai tes formatif. Jadi nanti itu menjadi tolak ukur ataupun barometer untuk guru bahwa si siswa itu sudah sampai mana capaiannya ketika dia mendengarkan ataupun sudah diberikan materi oleh gurunya. Itu adalah cara menilai tes formatif. Dan itu sifatnya instruksional. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi sifatnya itu instruksional, ya. Dirumuskan di dalam satuan pelajaran tersebut. Gitu. Jadi bukan bersifat umum. Jadi per satu pelajaran. Nah, terus dan juga ada standar dan cara mengetahui hasil tes. Nah, jadi standar hasil tesnya itu bukan dijadikan untuk menjadi sebuah perbandingan dengan kelas lamanya ataupun dengan angkatan yang sudah berlalunya. Jadi itu menjadi catatan untuk mengetahui kemampuan si murid dalam menangkap sebuah pelajaran. Nah, jadi itu. Jadi yang pertama yaitu standar dan cara menghasil tes, dan yang kedua yaitu penggunaan hasil tes. Jadi hasil-hasil penelitian yang dilakukan dalam mengembangkan tes formatif, ya, untuk menentukan hasil pengolahan tersebut, setiap soal hendaknya diikuti ketentuan-ketentuannya. Nah, itu ada ketentuannya. Jadi misalkan dalam satu ruangan kelas yang berjumlah 30 orang, kita ambil misalkan 60%, yang 60%-nya itu tidak mengetahui ataupun tidak lulus dalam ujian tes formatif itu, dan itu harus dilakukan pengulangan kembali pembelajaran tersebut. Itu. Jadi kalau misalkan yang 60% itu tidak lulus ataupun nilainya jelek dengan tes formatif tersebut,
Nah, maka itu harus ada pengulangan pembelajaran di tahun berikutnya. Jadi seperti itu. Bisa juga pengulangan tersebut dilakukan secara personal ya, ataupun di luar kegiatan sekolah, dan itu bisa dimonitori, dimentori oleh gurunya tersebut. Nah, terus indikasi keberhasilannya itu berapa persen? Nah, jadi indikasi keberhasilannya itu 75% itu siswa sudah paham dengan pelajaran tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan 75% sudah dianggap paham, jadi itu sudah ada indikasi bahwa pembelajaran itu ataupun guru mentransferkan ilmu kepada muridnya itu sudah baik. Nah, jadi seperti itu. Oke. Terus yang kedua yaitu cara menilai tes sumatif. Tadi yang pertama kita bahas yaitu cara menilai tes formatif, dan yang kedua kita bahas tes sumatif. Nah, jadi tes sumatif itu dilakukan secara dalam satu semester. Nah, jadi fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu untuk penilaian siswa. Jadi bukan juga untuk penilaian satuan satu persatu untuk satu mata pembelajaran. Jadi itu sifatnya umum, sifatnya dikolektifkan, ya. Itu menjadi barometer untuk kenaikan murid, untuk mengetahui capaian pembelajaran siswanya sudah sampai mana. Seperti itu. Jadi sangat beda dengan tes formatif untuk tes sumatif ini. Gitu. Nah, untuk mengetahui cara tes sumatif itu seperti apa? Nah, jadi memang ada beberapa aspek ataupun indikatornya. Nah, itu ada menjadi 3 bagian. Jadi penilaian tersebut yaitu kita lihat dari segi kemampuan. Yang pertama kemampuan, dan yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Nah, itu 3 aspek yang untuk kita mengetahui ataupun cara menilai tes secara sumatif seperti itu. Nah, terus berikutnya standar dan cara mengolah hasil tes sumatif. Jadi cenderung untuk mengolah hasil tes sumatif ini menggunakan cara yaitu non-net reference, yaitu dengan menggunakan norma yang relatif untuk, dan fungsinya itu untuk pengisian rapor, ijazah dan sebagainya. Dan juga cara mengolah hasil tes sumatif itu ya ada beberapa item. Nah, jadi terus yang kedua yaitu cara mengolah hasil tes sumatif. Nah, cara mengolahnya yaitu bisa dikategorikan ataupun diperskalakan dengan contoh. Kita kasih contoh yaitu nilai 1 misalkan sampai dengan 10. Nah, seperti itu. Jadi itu terus proses pengolahan dari skor mentah ya ke dalam nilai berskala yang tadi dikatakan 1 sampai 10 itu dilakukan dengan menyusun distribusi frekuensi. Nah, mencari ataupun menghitung angka rata-rata dan deviasi standar, dan kemudian mentransformasikan skor-skor mentah tersebut ke dalam nilai berskala 1 sampai 10. Nah, itu kalau mau misalkan dengan menggunakan cara berskala 1 sampai 10. Nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Jadi terus yang ketiga yaitu penentuan nilai rapor. Nah, untuk penentuan nilai rapor tersebut
dan juga tes subsumasif. Seperti itu. Tes subsumatif dan tes sumatif, nah nanti digabungkan. Nah, terus di situ ada dikasih perataan seperti itu. Nah, nanti muncullah hasilnya untuk nilai rapot tersebut. Penutupan. Nah, oke, baik teman-teman semuanya. Itu tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya tentang pengolahan tes sumatif dan juga tes formatif. Semoga yang menonton video ini bisa dapat dimengerti dan dipahami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.